Baik, Pak. Oke, Pak Rifki. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan siang ini? Ini Pak, saya mau bertanya tentang dunia pekerjaan, Pak. Saya kan masih baru ya, Pak. Saya baru baru lulus tahun kemarin nih, Pak, tahun 2021. Tapi saya sempat berhenti lah sebentar. Sempat, pokoknya ada, nanti aja kita bicarakannya. Pokoknya ada saya sempat nggak nyari kerja gitu. Nah, sekarang saya baru mau mulai nyari kerja lagi, Pak, sebulan ke belakang ini. Nah, saya mau nanya tentang portal gitu, Pak. Portal cari kerja itu eh, lebih efektif mana sih Pak, di lewat website kah, lewat Jobstreet atau lewat apa gitu Pak? Oke, thank you Pak untuk pertanyaannya. Menarik ya pertanyaannya ya. Saya dapat pertanyaan ini adalah pertanyaan kedua selama setahun terakhir. Jadi Bapak orang kedua. Yang pertama kemarin udah ada teman kita perempuan beberapa bulan yang lalu yang menanyakan hal yang sama terkait efektivitas channel untuk melamar kerja gitu ya Pak ya. Nah, saya Iya, ceritakan dulu Pak. Bapak sebut aja dulu. Biasanya ngirim lamaran via apa? Tadi kan Bapak sebut nih website, ya kan? iya, Terus apa lagi Pak? Sebut aja yang Bapak biasanya lewat pakai. aplikasi Pak. Biasa lewat Apa aplikasi tuh? atau lewat Apa tuh? Ya sebut apa namanya? Jobstreet Pak, biasa Jobstreet. Jobstreet. Oke. Terus apa lagi? Terus lewat email Pak biasanya Pak. Oke, email. Terus lewat apa? Lewat Instagram Pak. Biasa itu doang Pak saya Pak. Oke, Instagram. Gitu kan. Ya, Bapak punya LinkedIn? saya ada LinkedIn Pak, tapi saya baru mulai aktif lagi Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya tulis ya di sini ya. Saya tambahin Ya, LinkedIn. Oke. Nah, saya bikin duplikatnya ini dulu. Saya bikin duplikatnya ini dulu di sini. Set. Ya, website, gitu kan. ya, Jobstreet. Terus di sini email, di sini Instagram, di sini LinkedIn. Nah, saya cuma mau bikin apa sih? Ini namanya perjalanan loker gitu. Katakanlah ini gedung ya. Bangun iya Pak. bikin gedung itu gimana gini. Nah, kalau ada gininya namanya gedung BNI ya. Kan gedung BNI ada gini tower. Betul Pokoknya Pak. gedung. Kok aku nyebut ya? Pokoknya gedung, anggap aja ini gedung gitu ya. Gedung Anggap Pak. aja ini gedung. Nah, di perusahaan melalui rekruternya rilis info loker, bener nggak Pak? Gitu. Betul. Itu ada vacancy gitu. Info loker ini, ya saya kasih tau Pak, info loker ini dia itu ya ada yang didistribusikan tunggal. Jadi hanya terdisplay di websitenya. Ada yang didistribusikan kemana-mana gitu. Oke. Iya Pak. Contoh, kemana aja? Ada nggak loker perusahaan yang di-display di website? Ada, barusan saya bilang, ya kan? Ada, Ada nggak ada, loker yang di-display lewat Jobstreet? Ada. Ada nggak loker yang lewat email? Kayaknya nggak ada deh. ada. Yang posting lewat Eh, Instagram ada. oh iya ada. Ini posting loker awal loh ya gitu. Oh Terus iya. habis itu ini lewat LinkedIn ada gitu. Oke. Terus kita lihat perjalanannya gitu. Bapak pernah lewat, halo, sorry, apakah suara saya kedengeran Eh, Pak? Kedengaran Pak, tapi webcam saya mati Pak, bentar Pak. Oke. Nah, ini ya. Sekarang kita bikin kemungkinan-kemungkinan dulu. Ya. Nah, merah ini artinya distribusi info locker, katakanlah. Oke. Sekarang saya Ya. punya yang warnanya biru. Ini adalah cara follow up gitu. Website. Ada nggak lowongan kerja yang diposting di website tapi diarahkan untuk ngelamar lewat website itu? Ada Pak, Ada. Ada yang lewat email. Bener nggak? ada. Gitu. Benar. Ah, Jobstreet. Biasanya apply lewat Jobstreet-nya langsung. Bener nggak? benar Instagram. Pak. Apply lewat Instagram? Kayaknya enggak deh. Enggak. Biasanya ke Instagram tuh email Pak. biasanya ke email. Bisa Email atau ngarahin ke ke website. website. Gitu. LinkedIn. Kalau di menu easy apply tinggal klik. Via LinkedIn ada. Via Iya, email ada. Diarahin gitu. Bener nggak? Loker benar. diposting di LinkedIn. Ternyata di-share ke website. Ada. Gitu. Ada. Kayak gitu. Oke. Nah,
Setelah itu saya balik lagi. Mungkin kalau nanti di sini saya gambar lagi, saya bikin kotak-kotak lagi gitu di sini. Ini nanti ada pergerakan follow up gitu. Gitu. Diinfoinnya via apa gitu kalau Bapak lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Iya. Nah, ini perjalanan follow up gitu. Bapak ngelamar lewat website, kalau lolos di info ini saya tulis dulu. Ini saya sengaja gini biar Bapak ini ya logikanya sama kita sudut pandangnya. Ngelamar via website, infonya di website tersebut. Kadang kalau kita bikin akun di sana, diinfoin lewat sana langsung. Iya. Ada. Ada, Ada Pak. yang akhirnya lewat email. Ada. Masuknya ke email. Dari Jobstreet, info ini ke Jobstreet ada. Yang langsung lewat email ada. Email sendiri. Lewat LinkedIn, diumumin di LinkedIn ada. Diumumin ke email ada. Instagram, diumumin ke email ada. Gitu. Bapak bisa ngelihat pola-pola pergerakan ini, dan ini. Gitu. Kemungkinannya tuh probabilitasnya tuh banyak gitu loh Pak. Ya enggak? Iya. Di jalur yang merah macam-macam, jalur sini macam-macam, jalur sini macam-macam. Ada perusahaan yang loker itu cuma di website, nggak ke distribusi kemana-mana. Ada yang memang Ada. distribusi kemana-mana. Dari yang distribusi kemana-mana, ada yang ngirimnya bisa langsung ke email recruiter masing-masing, ada yang cuma dipulling ke satu email. Pemberitahuan ke tahap selanjutnya juga macam-macam kayak gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan oleh Bapak adalah dari channel-channel yang ada, ibaratnya gitu ya. Anggap aja ini semua Iya. job portal. Mana yang lebih bagus gitu? Menurut saya jawabannya adalah semua dicoba, Pak. Gitu. Alasannya apa? Ya ini, gitu. Ini visualisasi aja, gitu. Tugas kita itu bukan membandingkan antar job portal. Oke? Tugas kita itu melakukan dulu aja, dieksekusi dulu, ya. Nanti dengan bergerak, Bapak akan lihat bahwa dalam waktu 1 hari, selama 1 minggu, gitu, ibaratnya. Ini saya kasih gambar yang selanjutnya aja ya, gitu. Gitu. Nanti Bapak bisa bikin evaluasi, gitu. Dalam waktu 1 minggu, saya tuh bisa ngirim lamaran 1.000 loker, misal. Oke? Iya. 1.000 loker ini, saya ulang tadi website, Jobstreet, LinkedIn, Instagram, misalkan ini aja gitu. Iya. Ya. Yang lewat website itu ada 200, Jobstreet 300, LinkedIn 400, ini 100. Gitu. Gitu. Jadi yang Bapak bisa lamar lewat website tuh ada 200, ini 300, ini 400, ini 100. Gitu. Terus Bapak lihat lagi, dari lewat website ini 200, berapa yang lanjut ke tahap selanjutnya, berapa yang berhenti, berapa yang nggak ada kabar. Gitu. Yang nggak lanjut warna merah, 150 misal. Gitu. Yang lanjut ke tahap selanjutnya, 10. Yang belum ada kabar, katakanlah 40. Gitu. Ini misal website. Kita bandingin sama LinkedIn. Yang lanjut ke tahap selanjutnya, 100. Yang nggak lanjut, berapa katakanlah? 50. 50. Gitu. Yang belum ada kabar, 250. 150. Gitu. Bapak nanti semua dibikin kayak gini, Pak. Nanti Oke, Bapak oke. harusnya, kalau Bapak rekap, Bapak nanti akan tahu bahwa saya lewat website 200, kok yang lanjut cuma 10. Padahal dengan jumlah loker yang meningkat 2 kali lipat, jumlah panggilannya bukan 2 kali lipat, tapi 10 kali lipat. Iya. Kalau ini kan, ini ibaratnya dalam minggu pertama. Gitu. Artinya apa? Berarti minggu berikutnya, yakin saya banyakin cari lewat LinkedIn. Benar. Karena yang lolos banyak. Berarti cara saya mulai dari penyiapan dokumennya, menemukan lokernya, follow up selanjutnya, itu LinkedIn saya udah efektif. Jadi kalau perlu ini saya pertahankan atau saya tingkatkan. Ya kan? Nah, sekarang jadi PR yang di website nih. Apa ya yang akhirnya terjadi? Kok ini ada 150? Cek ulang. Yang saya lamar itu sesuai kualifikasi enggak? Ya kan?
nyimpang dari bidang nggak, ada kemampuan khusus yang saya miliki tapi nggak saya tulis nggak, atau malah saya nggak punya kemampuan itu, lokernya nggak sesuai, saya asal klik aja udah gitu. Bapak sendiri yang tahu. Nah ini yang harusnya Bapak evaluasi, oke? Performa dalam periode tertentu. Saya udah ngirim sekian banyak lewat channel ini, yang lanjut sekian, yang nggak lanjut sekian, yang masih nunggu sekian. Jadi dari yang merah, kuning, hijau, Bapak bikin action plan. Ini yang kuning mau diapain nih? Nggak ada kabar. Mau ditunggu dulu, karena misalkan baru 1 minggu, gitu. Periode melamar tanggal 1 sampai 14. Sekarang baru seminggu, berarti baru tanggal 7. Ya barangkali belum diproses, saya tunggu aja. Gitu. Oke, Iya. oke, boleh. Gitu. Yang hijau gimana nih? Bapak lanjut ke tahap selanjutnya. Ada yang hijau misalkan psikotes. Bapak mempersiapkan apa? Ada yang hijau itu interview. Bapak mempersiapkan apa? Ada yang merah nih. Gitu. Nggak lolos. Saya apakan nih di sini? Gitu. Bikin action plan di masing-masing ini. Dari penjelasan sampai detik ini, saya nggak bahas sama sekali tentang portal mana, platform mana yang lebih bagus. Gitu. Karena kalau tugas membandingkan platform itu kayak nanti kita stres sendiri gitu Pak. Bukan itu porsi kita. Kita persimpel aja cara mikir dan cara geraknya. Oke? Gitu. Kalau saya misalkan bilang, oh sekarang saya bisa bilang misalkan LinkedIn paling bagus. Nggak cuma ada loker, recruiter ada di sana, user ada di sana, loker apalagi gitu kan. Ya udah pakai LinkedIn aja Pak, tunggal. Jadi sumber loker tunggal. Nah nanti ibaratnya apakah salah? Ya nggak salah, tapi nggak efektif. Akan ada loker cuma muncul di website, gitu. Akan ada loker yang lebih gampang ditemukan di job portal, gitu. Di satu tempat Bapak harus input ini itu, bikin profil lagi, ini lagi, gitu. Dalam waktu sekian menit cuma bisa ngirim 1 lamaran. Ternyata di job portal lengkapin, tinggal klik, 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 dan lain-lain. Kayak gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tidak untuk dibandingkan kalau menurut saya. Jadi semuanya dipakai. Dan itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman yang sudah review sama saya. Tugas Bapak bukan membandingkan job portal, tapi menganalisis performa apply job Bapak di masing-masing channel. Oke, kunci nomor 1 itu tadi, gunakan multi channel. 2, lakukan secara rutin tiap hari. Jangan sampai sekarang ngirimnya banyak, besok dikit, besok enggak, gitu. Ya. Setelah itu, setelah kita ngelakuin kayak gitu, jangan lupa direkap. Gitu. Memang masing-masing ini ada rekapnya sendiri. Bapak lewat email udah ada rekap sendiri di pesan keluar. Bapak lewat Jobstreet misalkan udah ada tuh history di Jobstreet. LinkedIn juga demikian. Mungkin job portal lain juga sama, ya kan? Tapi kan itu masih misah-misah di masing-masing channel. Bapak bikin aja pakai bikin spreadsheet atau di Excel gitu. Iya. Bikin tabel gitu. Akhirnya Bapak analisis gitu. Oh, ternyata dari 1.000, kalau mau dipersimpel kayak tadi, dari 1.000 lamaran ternyata aku yang berhenti itu 700, yang menunggu 200, yang lolos kok 100, gitu. Gitu. Ya kan? Lah ini kenapa yang 700 aku nggak lolos? Cari tahu, gitu. Ini 200 nunggu ngapain? Ini 100 aku harus gimana? Nanti juga gitu. Nanti ada yang lolos ke tahap selanjutnya, ini hijau, Pak. Ini bisa jadi merah, bisa jadi kuning, bisa jadi hijau. Terus Hijau. kayak gitu. Gitu. Itu adalah cara cara analisisnya ya, Pak ya, gitu. Terkait dengan job portal. Itu yang pertama. Oke. Yang selanjutnya, ini saya ceritanya mundur gitu. Ini jawab dari pertanyaan Bapak dulu ya, yang pertanyaan terakhir yaitu job portal mana yang paling efektif untuk orang seperti saya, itu dulu. Saya anggap itu sebagai pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan sebelumnya gitu. Saya anggap itu pertanyaan juga gitu. Bahwa Bapak sempat Iya, Pak. berhenti karena suatu alasan, nggak usah dibahas di Iya. sini. Setelah itu Bapak lanjut. Nah, berhentinya. Jadi gini, job seeker itu di awal akan dinilai dari apa yang tertulis. Oke. Jadi Bapak misalkan punya CV, misal gini. Bapak punya pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, pengalaman volunteer gitu-gitu. Ini semua kan sama Bapak ditulis di CV gitu kan, Pak? Gitu. Iya. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Dan ini yang nantinya dikasihin ke recruiter kan, gitu. Nah, sekarang bayangin, Bapak misalkan lulusan kuliah, pendidikan yang ditulis di sini tuh pendidikan SMA. Kita nggak kenal nih. CV ini Bapak kasih ke saya. Kira-kira saya nganggap Bapak anak SMA apa anak kuliah? Nah, ke sama, Pak. Anak SMA. Karena Bapak tulisnya SMA. Nah itu. Jadi Bapak tuh akan dinilai dari apa yang tertulis. Sehingga Bapak silahkan pastikan apa yang ditulis itu udah
satu ditulis dengan jujur, dua lengkap dan relevan, gitu ya. Jadi informasinya tuh lengkap dan jujur. Kedua tuh pertama tuh jujur, kedua lengkap dan relevan dengan lokernya. Ketiga menulisnya dengan menarik, gitu. Dan yang keempat adalah update, yang terupdate. Nah, update ini maksud saya berhubungan dengan tadi. Pada saat Bapak setelah lulus kuliah, Bapak berhenti apply dengan suatu alasan dan baru mulai lagi. Kalau saya hanya mendengarkan semacam itu, seolah-olah tuh setelah Bapak ada suatu pengalaman, jadi ini sumbu waktu. Misalkan saya punya sumbu waktu di sini ya, gitu. Jadi Bapak seolah-olah kalau saya dengar cuma bahasa itu, Bapak punya pendidikan, berhenti, terus setelah sekian lama saya baru mulai jalan lagi gitu. Jadi seolah-olah di sini tuh kayak kosong gitu loh, Pak. Ya kan? Iya. Gitu. Benar Saya Pak. akan berekspektasi itu karena Bapak belum menceritakan itu, ya kan? Nah, Iya. jangan sampai di CV juga semacam itu. Kosong kosong gap kosong panjang jangan sampai terjadi di CV. Apalagi gap kosongnya ini sebenarnya bukannya kosong. Kita tuh ngelakuin sesuatu tapi kita nggak tulis gitu loh, Pak. Karena kalau kita ngelakuin sesuatu kita nggak tulis, Bapak dianggap nggak ngelakuin apa-apa. Tahu ya maksud saya ya? Paham. Itulah definisi dari update. Update itu adalah perbandingan antara waktu terkini di CV dengan waktu terkini sekarang. Bapak nanti silahkan buka CV-nya, cek timestamp penanda waktu terkini di CV itu kapan, bulan kapan, tahun kapan. Sekarang jadi buka deh Januari 2023 gitu. Iya. Kalau yang di CV itu terakhir ditulis katakanlah Desember 2022 nggak masalah, kan masih deket nih. Gitu Dekat. kan? Iya. Gitu. Tapi kalau yang Bapak tulis di CV katakanlah Desember 2021. Sekarang Januari 2023. Panjang kan, Pak? Gitu. Iya. Nah, Bapak cek ulang, jangan sampai dibiarkan panjang semacam itu. Karena akan dianggap bahwa setelah Bapak melakukan sesuatu di Desember 2022 Satu. kemarin, sorry Heeh. 2021 kemarin, Bapak nggak ngapa-ngapain sampai detik ini. Paham? Gitu. Paham Pak. Gitu. Dan itu jangan sampai terjadi, Pak, gitu. Karena nanti biasanya cenderungnya kayak kalau sama-sama fresh grade, itu kan nggak fresh banget, ibaratnya setahun nggak ngapa-ngapain. Mending aku yang cari yang wisuda barusan. Gitu loh. Jadi Iya. ada kemungkinan sudut pandang ke sana dan kita antisipasi itu. Kenapa kok kita antisipasi? Iya, karena pasti Bapak ngelakuin sesuatu, nggak mungkin nggak ngelakuin apa-apa. Nah, itulah definisi dari update yang tadi saya bilang. Harus jujur, lengkap dan relevan, menarik dan update. Kayak gitu, Pak. Oke? Itu, Pak. Iya Pak. Semoga menjawab. Ada lagi nggak, Pak, pertanyaan yang atau mungkin yang barusan belum kejawab gitu? Atau ada respon apapun boleh. Oh Terkait udah Pak. hal Udah. sudah Sudah. sudah tidak ada lagi pertanyaan di sesi general umum. eh Sepertinya udah Pak kalau di Sementara itu dulu general. ya. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi detailnya ya, Pak ya. Iya Pak. Oke.